Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memujinya atas segala nikmat, rahmat dan ampunannya, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-anbiya'u ahya'u fi kuburihim yusallun." Para nabi adalah hidup di dalam kubur dan mereka melakukan salat. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mausuli di dalam musnadnya nomor 3425, dan derajatnya sahih. Ada petikan pelajaran dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Surah Az-Zumar ayat 30. Di dalam ayat ini kita pahami bahwa sebagaimana semua manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti juga mengalami kematian. Kemudian di ayat yang lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mati. Sebaliknya, mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah ayat 154. Dari ayat 154 surah Al-Baqarah ini kita pahami bahwa orang-orang yang mati syahid adalah hidup di sisi Rabb mereka, sekalipun terlihat mati pada pandangan manusia. Sedangkan derajat kematian para nabi adalah lebih tinggi lagi daripada mati syahid manusia selain mereka. Seperti demikian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Dan mereka para nabi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam kubur-kubur mereka kecuali Isa alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah, wa qaulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Dan sesungguhnya ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih
Isa putra Maryam, utusan Allah, padahal mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi yang terjadi adalah diserupakan dengan mereka wajah Isa alaihissalam. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang itu benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak memiliki ilmu, pengetahuan sedikit pun mengenainya, kecuali mengikuti dugaan prasangka belaka, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah bahwa beliau mengatakan sesungguhnya para nabi hidup di dalam kubur mereka, dan mereka para nabi melakukan solat. Dalam kitab Al-Aqidah riwayat Abu Bakar Al-Khallal halaman 221. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan para nabi adalah hidup di dalam kubur mereka, dan mereka bisa melaksanakan solat sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Musa alaihi salam sedang melakukan solat dalam kuburnya pada malam Isra Mi'raj. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Majmu' Al-Fatawa juz 1 halaman 101. Kemudian Imam As-Sukhawi beliau mengatakan kami meyakini dan kami membenarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidup dan diberi rezeki di dalam kuburnya, dan bahwa tubuh mulianya tidak akan dimakan oleh bumi, dan ijma' atas hal ini dalam kitab Al-Qaul Al-Badi Fis Shalah. Kemudian Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan kondisi hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya, begitu juga para nabi yang lainnya, adalah suatu yang pasti bagi kami, karena adanya bukti-bukti yang sangat jelas dan hadis-hadis yang datang dengan mutawatir, dengan banyak jalur dalam hal ini. Kemudian Imam Baihaqi telah menyusun sebuah kitab tentang kehidupan para nabi di dalam kubur mereka dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, dan janganlah menjadikan kuburanku seperti hari raya. Bersalawatlah kalian untukku, karena sesungguhnya ucapan salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2042. Kemudian Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan kehidupan beliau yang terus menerus dan kebahagiaannya dengan menerima salawat dan salam dari umatnya. Dalam kitab Mirqat Al-Mafatih Syarah Mishkat Al-Masabih. Kemudian Al-Imam Munawi rahimahullah mengatakan ini jelas menunjukkan kehidupan beliau yang terus menerus, karena mustahil seluruh alam ini tidak ada yang mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Jika ada yang membatasi balasan tersebut hanya pada waktu ziarah, maka perlu dijelaskan. Dia juga mengatakan sesungguhnya rohnya terikat dengan tempat tubuh mulianya, dan bumi haram, tanah haram memakan tubuh para nabi. Demikianlah kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat.
Semoga menambah ilmu, iman dan takwa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.